Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan semangat berwirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki semangat. Kenapa dia harus memulai wirausaha? Karena tidak semua orang memiliki semangat untuk berwirausaha. Ada orang yang nyaman pada posisi tertentu, ada orang yang nyaman ketika dia bekerja pada bidang tertentu. Tetapi ada orang yang lain yang memiliki semangat untuk berwirausaha. Dari mana seseorang itu bisa memiliki semangat berwirausaha? Yang pertama bisa berasal dari pendidikan formal. Tentu kalau teman-teman kuliah di perkuliahan mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Ini merupakan salah satu contoh pendidikan formal yang memberikan mata kuliah kewirausahaan, sehingga mahasiswa akan memiliki semangat untuk berwirausaha. Yang kedua, ada beberapa seminar kewirausahaan. Terkait dengan seminar kewirausahaan, sering diadakan oleh individu, oleh perusahaan, oleh lembaga tertentu. Pada seminar perusahaan disampaikan beberapa keuntungan berwirausaha, juga terkait dengan jaringan bisnis yang akan dibuat. Yang ketiga, melalui pelatihan. Pelatihan bisa diikuti oleh seseorang dengan mengikuti beberapa metode yang telah diberikan. Sehingga dengan metode yang diberikan tadi, kita memiliki kemampuan untuk berwirausaha, juga memiliki semangat yang muncul setelah mengikuti pelatihan. Yang keempat, adanya otodidak atau belajar secara otodidak karena pengalaman, karena mengamati lingkungan sekitar, atau mungkin sering membaca, sehingga akan muncul semangat untuk berwirausaha. Kalau kita berbicara terkait dengan imbalan berwirausaha, ada 3 imbalan yang bisa diperoleh. Yang pertama terkait dengan laba. Kalau seorang itu bekerja, dia akan memperoleh gaji. Tetapi kalau orang itu berwirausaha, dia akan mendapatkan laba. Gaji ketika bekerja pada suatu tempat telah ditentukan, tergantung golongan atau tergantung kemampuan yang dimiliki. Tetapi kalau kita bicara tentang sebuah usaha, orang berwirausaha, ada laba yang diperoleh. Besar kecilnya laba yang diperoleh tergantung jenis usaha yang dikembangkan. Yang kedua, ada kebebasan. Kalau orang itu bekerja di tempat orang lain sebagai karyawan, sebagai pegawai, dia harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Dan dia harus mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Tapi seorang itu berwirausaha, dia akan memperoleh kebebasan karena dirinya adalah yang memiliki usaha. Dirinya mendirikan usaha. Sehingga terkait dengan usaha yang dijalankan, dia bisa mendapatkan beberapa kebebasan, tidak tergantung terhadap apa yang akan dilakukan atau telah ditentukan di awal. Kalau dia bekerja untuk orang lain, maka dia harus mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga terkait dengan kepuasan menjalani hidup. Beberapa orang ada yang tidak suka diperintah, pengennya menjadi seorang bos, tidak mau jadi seorang pelayan, tidak mau menjadi seorang yang disuruh-suruh. Nah ini ketika seorang itu berwirausaha, dia bisa mengembangkan dirinya, dia bisa mengembangkan kemampuannya, ada kepuasan dalam menjalani hidup. Karena beberapa orang yang kita tahu punya mimpi yang sangat tinggi, punya kebutuhan yang sangat banyak, sehingga beberapa mimpi dan kebutuhan tersebut bisa terpenuhi ketika sudah melakukan kegiatan wirausaha. Terkait dengan imbalan laba yang diperoleh, pertama ada investasi waktu dan uang. Yang namanya waktu dan uang itu kita korbankan untuk pendirian usaha. Kita habiskan waktu dalam pengembangan usaha, dalam pendirian usaha. Pada siklus hidup produk kita tahu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Tahap pengenalan itu membutuhkan waktu. Di sini kita investasi waktu yang mungkin lama karena pada tahap pertumbuhan dan tahap pengenalan keuntungan masih sedikit. Juga terkait dengan uang yang telah dikeluarkan. Uang yang dikeluarkan untuk berwirausaha akan tidak sedikit. Modalnya besar, dan modal itu belum tentu dari modal sendiri. Ada modal pinjaman dari orang lain, atau dari perbankan, mungkin juga dari investor.
Yang kedua, ada investasi pikiran dan tenaga. Ide, ide usaha itu muncul karena pemikiran kita. Pemikiran itu membutuhkan pemikiran sangat kuat, juga membutuhkan pertimbangan yang sangat kuat. Beberapa pertimbangan dibuat sehingga diputuskan ide apa yang akan digunakan. Juga terkait dengan tenaga yang telah dikeluarkan, berapa lama dalam sehari dia bekerja, atau berapa lama dalam satu minggu bekerja, kita mengeluarkan tenaga. Yang ketiga, terkait dengan hasil finansial dan bisnis yang harus bisa menggantikan kerugian waktu, kan? Bukan hanya terkait dengan upah, ya. Kita berwirausaha, kan? Juga dihitung berapa keuntungan yang diperoleh, berapa upah yang diperoleh selama kita mengeluarkan tenaga, kan? Meskipun usaha milik kita sendiri, kita harus menghitung, kan? Berapa gaji yang kita peroleh, kan? Bukan hanya terkait dengan laba, kan? Juga terkait dengan ekivalen dengan tingkat bunga dan dividen, kan? Kalau bicara perusahaan yang sudah go public, tentu ada dividen. Dividen yang diperoleh, kan, dari saham yang telah dikeluarkan. Jadi setiap pemegang saham atau investor yang membeli saham, maka mereka berhak mendapatkan dividen ketika perusahaan mendapatkan keuntungan. Juga terkait dengan tingkat bunga, nah kita harus perhatikan perkembangan tingkat suku bunga perbankan. Karena tingkat suku perbankan kadang fluktuatif, kan. Kita harus bisa mencari pembiayaan yang paling murah, pembiayaan yang paling hemat dari tingkat bunga. Nah, ini merupakan imbalan dari laba ketika kita berwirausaha. Nah, ada finansial yang harus kita peroleh, jika ada kerugian waktu yang harus kita dapatkan berupa upah. Ada hasil survei sekitar 38% orang meninggalkan pekerjaan karena ingin menjadi bos di perusahaannya sendiri. Jadi kebanyakan orang bekerja itu untuk cari pengalaman. Katakanlah setelah dia lulus, dia masuk ke sebuah perusahaan. Ketika masuk ke sebuah perusahaan, hanya untuk mempelajari bagaimana kegiatan bisnis itu dijalankan. Ada sekitar 38% orang yang melakukan hal demikian. Karena apa? Karena dirinya sadar kaya. Karena dirinya sadar untuk menjadi seorang yang lebih besar daripada seorang karyawan. Yang kedua, dan sebuah contoh, ya, di sini ada seorang pemilik kafe bernama Tuan Nicholson di New York City. Dia menutup kafenya ketika iklim tidak menyenangkan, kan. Jadi kita tahu, kan, di Amerika ada beberapa musim, bukan hanya musim kemarau dan penghujan, tapi ada musim lain, kan. Ada musim dingin, kan. Ketika cuaca tidak menyenangkan, ketika musim dingin ada salju turun, kan. Dia menutup kafenya, kan, karena dia adalah bosnya. Tapi kalau seorang karyawan, seorang pekerja, ada badai, ada salju turun, ketika sudah memang waktunya untuk berangkat bekerja, dia akan tetap bekerja. Ini yang tidak diperoleh oleh seorang pekerja, kan? Karena dia mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau dia seorang pengusaha, maka dia bisa berhenti ketika cuaca tidak menyenangkan. Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi ketika orang itu berwirausaha. Yang pertama terkait dengan permodalan. Ketika orang mau buka usaha, kadang membutuhkan modal yang sangat besar. Juga terkait dengan permodalan yang mungkin terbatas. Kita tahu pada tahap pertumbuhan dan tahap pengenalan, usaha yang kita buat belum peroleh keuntungan. Jadi kita harus memiliki tambahan cadangan uang untuk menutupi kerugian atau untuk menutupi pendapatan yang belum diperoleh. Yang kedua adalah terkait dengan informasi pasar. Karena kita seorang pelaku yang baru, perusahaan baru, kadang tidak mengetahui apa yang ada di pasar. Ini kadang menjadi sebuah kendala. Yang ketiga, mendapatkan alih teknologi. Bahwa teknologi informasi itu terus berkembang dengan cepat. Belum tentu yang kita pelajari hari ini setelah kita lulus itu yang digunakan. Mungkin ketika teman-teman praktik di laboratorium, praktik di kampus, dan beberapa alat yang digunakan adalah alat yang lama. Begitu lulus, kadang alat yang digunakan sudah berbeda, alat yang baru. Yang keempat adalah terkait dengan manajemen. Beberapa orang mungkin belum mengetahui bagaimana menjalankan manajemen atau menyusun manajemen karena minimnya pengalaman. Berikutnya ada peluang pasar. Bagaimana membaca peluang pasar? Nah, maka butuh pengalaman, bukan hanya kita mengamati 1 hari 2 hari. Kadang peluang pasar itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kita tahu apa saja harus kita masuki dengan mengamati dalam waktu yang lama. Juga terkait dengan inovasi, terkait dengan kesempatan dalam mengembangkan
juga skala ekonomi, yang adalah kekuatan tukar menukar. Nah, ini permasalahan yang sering dihadapi pada usaha kecil. Salah satu ya kan, apa yang membuat kita harus bersemangat berwirausaha adalah kita bisa belajar dari hierarki Maslow, hierarki kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama atau dari piramida ini paling bawah adalah ada lingkungan fisik. Gitu. Terkait dengan kebutuhan fisik, kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh sesuatu yang memenuhi kebutuhan fisik kita. Nah, di sini kita bisa memenuhi kalau kita punya uang. Kalau seorang itu kekurangan, nah, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Tingkatan di atasnya adalah kebutuhan keamanan. Nah, di mana yang namanya keamanan itu ya keamanan terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan keamanan keluarga, ya kan? Bagaimana dia bisa merasa aman ketika punya tabungan yang banyak, ya kan? Kalau teman-teman mungkin uangnya sudah menipis, uangnya habis, ya kan? Akan resah. Tapi kalau di dompet, ya, di rekening uangnya banyak, hidupnya akan tenang, tidurnya akan nyaman. Terkait keamanan juga terkait dengan rumah, ya kan? Terkait dengan keamanan secara pribadi. Ikatan di atasnya terkait dengan kebutuhan kasih sayang. Kan? Seorang itu pengen disayang, seorang itu pengen hidupnya nyaman, kan? Ada hubungan yang baik. Kan? Hubungan yang baik ini bisa tercipta kalau kita tinggal di lingkungan yang baik. Kan? Kalau kita kekurangan uang, kita tidak bisa memilih lingkungan yang baik. Kalau kita memiliki uang yang lebih, kita akan membeli rumah. Kan? Tentu dengan memilih lingkungan yang baik, di mana lingkungan baik itu bisa membuat hubungan antar satu dengan yang lain baik, seperti dengan hubungan dengan tetangga. Tingkatan di atas adalah terkait dengan penghargaan. Kan? Apa yang bisa didapatkan? Kan? Seorang bisa memperoleh hasil yang lebih, bisa mengekspresikan dirinya, kan? Maka dia bisa mendapatkan penghargaan. Dengan yang paling puncak adalah tahap aktualisasi diri. Kan? Bagaimana mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kan? Dia mengeluarkan segala kemampuan. Kan? Karena kalau kita tidak bisa mengeluarkan kemampuan yang kita miliki, nah kadang kita tidak merasa nyaman. Kan? Kalau kita bekerja pada orang lain, kadang kita harus mengikuti aturan, padahal kita punya cara, kita punya kreativitas yang mungkin bisa lebih baik. Kan? Itu karena adanya peraturan, jadi kita tidak bisa berkreasi. Tapi dengan kita berwirausaha, nah kita bisa membuat kreasi itu menjadi lebih maksimal. Kan? Kita bisa menggali potensi pada diri kita. Ini adalah hierarki kebutuhan menurut Maslow. Maka berdasarkan teori kebutuhan ini, nah, kita bisa memiliki kan, semangat untuk berwirausaha. Selain karena hierarki Maslow, nah, ada beberapa orang, kenapa kok dia bersemangat untuk berwirausaha. Nah, menurut Stenhoff dan Burgess, yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Kan. Ada beberapa orang yang tidak cukup dengan gaji yang diperoleh karena terbatas, tapi dengan berwirausaha akan memperoleh hasil yang lebih besar. Yang kedua, adanya keinginan untuk menjadi diri sendiri, tidak mau terkekang oleh aturan. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memiliki prestis. Ketika dia memiliki seorang usaha, ketika dia memiliki sebuah bisnis, maka dia menjadi bos, maka dirinya merasa memiliki prestis yang tinggi. Berikutnya, ada keinginan untuk menjalankan ide atau konsep yang baru, adanya keinginan untuk membangun kekayaan jangka panjang, juga terkait dengan keinginan untuk memberikan kontribusi bagi kemanusiaan atau mungkin bagi kegiatan sosial. Kalau dia seorang pengusaha punya pendapatan yang besar, maka dia bisa memiliki jiwa sosial lebih baik. Tidak akan terkait dengan kegiatan sosial, dia bisa menyumbang lebih banyak. Tapi kalau seorang karyawan, mungkin gajinya pas-pasan, ketika ada kegiatan kemanusiaan, mungkin bantuan yang diberikan tidak sebanyak para pengusaha. Kita tahu bahwa usaha juga memiliki CSR, social responsibility, itu memberikan kemanfaatan bagi lingkungan sosial. Berikutnya ada juga terkait dengan perubahan dunia kerja. Yang kita tahu bahwa dunia kerja terus mengalami perubahan karena perkembangan teknologi informasi, juga terkait dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Nah, perubahan ini membuat beberapa jenis pekerjaan menjadi tergeser, menjadi profesi itu hilang. Karena apakah digantikan oleh teknologi, digantikan oleh mungkin orang-orang yang lebih terampil, yang ahli di bidangnya. Karena kemajuan teknologi membuat
tenaga kerja tidak dibutuhkan banyak, ya kan? Hanya orang yang terampil saja. Tetapi beberapa posisi itu bisa digantikan oleh teknologi informasi karena bisa lebih hemat, ya kan? Bisa cepat, bisa bekerja sepanjang waktu. Nah, itu keuntungan menggunakan teknologi informasi. Bagaimana menerapkan kemampuan kreatif? Nah, yang pertama, kreativitas tidak hanya muncul dari orang-orang yang dianggap kreatif. Karena kreativitas bisa muncul dari tiap orang. Bagaimana dia menggali dirinya, nah, maka kreativitas bisa dimunculkan. Yang kedua, penghargaan tidak memotivasi untuk kreativitas. Kalau orang mungkin ingin menaikkan pendapatan, dia bisa tertarik. Tapi kalau kait dengan kreativitas, nah, penghargaan belum tentu bisa memotivasi kreativitas. Yang ketiga, adanya kebebasan terkait dengan memicu kreativitas. Jadi kebebasan waktu, nah, bisa memunculkan kreativitas. Ketika seorang itu diberikan kebebasan, kan, tidak ada jam kerja, kan, maka dirinya akan nyaman. Kan. Maka dengan kenyamanan itu bisa memunculkan kreativitas, kan. Tidak ada tekanan, kan. Dia bisa bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kan. Yang keempat, terkait dengan rasa bahagia yang melahirkan kreativitas. Kan. Kita seorang itu senang, nah, maka bisa memunculkan kreativitas, memunculkan ide-ide yang baru. Sehingga yang terakhir terkait dengan kerjasama juga bisa memacu kreasi kan. Dengan adanya kerjasama kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh klien kita, apa yang dilakukan oleh pihak lain yang bekerjasama dengan kita. Nah, maka itu bisa memunculkan pengalaman sehingga muncul ide terkait dengan kreativitas. Kalau kita berbicara terkait dengan inovasi, nah inovasi itu merupakan suatu tindakan untuk membuat perubahan atau perbaikan atas sesuatu yang sudah ada pada saat ini. Kan. Jadi kita memulakan suatu tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dan apa yang telah kita jalankan pada kondisi saat ini. Inovasi dipengaruhi oleh dua, yang pertama faktor internal terkait dengan locus of control, terkait dengan toleransi, terkait dengan nilai-nilai pendidikan, juga terkait dengan pengalaman. Yang kedua, adanya faktor eksternal atau lingkungan. Contohnya adalah adanya model peran, adanya aktivitas, adanya peluang, organisasi, serta keluarga. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan materi semangat berwirausaha. Kita harus selalu semangat untuk belajar kan, agar kita bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan kemampuan untuk berwirausaha, serta menumbuhkan semangat untuk berwirausaha. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat pada kehidupan di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.